Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan soal dan pembahasan penyusunan laporan arus kas yang merupakan materi dari mata ajar pengantar akuntansi 2. Nah, materi ajar ini tersedia di e-learning.penerbitsalemba.com. Cari e-learning akuntansi atau pengantar 2 yang dikarang oleh saya dan kawan-kawan, kemudian pengantar akuntansi 2, Warren dan kawan-kawan yang diadaptasi dan diterbitkan dalam setting Indonesia, dan pengantar akuntansi 2 berbasis IFRS dikarang oleh Kieso dan diterjemahkan dan diterbitkan oleh Penerbit Salemba 4. Nah, ini masuk dalam e-learningnya nih. Kalau Anda beli buku yang 3 buku ini ya, masing-masing satu pasti yang original, atau Anda membeli kode aksesnya saja. Nah, di situ ada video seperti ini, soal pembahasan, video konsep, ada kuis-kuis yang dapat Anda kerjakan secara mandiri. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi PT ABC. Nah, aset ini berupa kas, piutang usaha, persediaan, sewa dibayar di muka, tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan untuk tahun 2022 dan 2021. Berikutnya ada ada utang dagang, ada beban masih harus dibayar, utang obligasi, saham biasa, dan saldo laba. Selanjutnya ada laporan laba rugi dari pendapatan, beban pokok penjualan atau cost of goods sold, beban operasi, beban bunga, kerugian penjualan peralatan, laba sebelum pajak, beban pajak, dan laba setelah pajak. Kemudian berikut ini disajikan informasi tambahan untuk penyusunan laporan arus kas. Yang pertama, beban operasi termasuk beban penyusutan dan beban sewa dibayar di muka masing-masing sebesar 33 juta dan 2 juta rupiah. Tanah dijual pada nilai tercatatnya atau pada nilai bukunya. Dividen yang diumumkan dan dibayarkan di tahun 2022 sebesar 55 juta rupiah. Peralatan seharga 166 juta rupiah dibeli oleh perusahaan di 2022. Pada tahun yang sama, peralatan yang memiliki harga perolehan sebesar 41 juta rupiah dengan nilai tercatat carrying amount atau nilai bukunya sebesar 36 juta dijual tunai seharga 34 juta rupiah. Obligasi yang berkurang di 2022 adalah 40 juta rupiah dengan perincian sebagai berikut. Dibayarkan tunai 10 juta rupiah, kemudian ditukar menjadi saham biasa 30 juta rupiah. Saham biasa yang diterbitkan secara tunai di tahun 2022 sebesar 130 juta rupiah. Diminta, susunlah laporan arus kas 2022, gunakan metode tidak langsung atau indirect method dalam menyusun arus kas dari aktivitas operasi. Kita masuk ke jawaban dari soal penyusunan laporan keuangan. Langkah yang pertama adalah menentukan kenaikan atau penurunan dalam laporan posisi keuangan, dalam pos-pos yang ada dalam posisi laporan keuangan. Jadi kita di soal diberikan laporan posisi keuangan 31 Desember 2022 dan laporan posisi keuangan 31 Desember 2021. Nah, di situ kita akan lihat kenaikan atau penurunan yang terjadi dalam pos-pos dalam laporan posisi keuangan. Nah, contoh di sini misalnya, kas itu bertambah 17 juta rupiah. Berarti nanti ketika kita menyusun laporan arus kas dari 3 aktivitas, operasi, investasi, dan pendanaan, kalau kita jumlahkan itu harus sebesar 17 juta rupiah. Piutang usaha naik 42 juta rupiah, persediaan naik 54 juta rupiah, sewa dibayar di muka turun 2 juta rupiah, kemudian tanah turun 25 juta rupiah, bangunan tidak ada perubahan, akumulasi penyusutan ini naik 10 juta rupiah, kemudian peralatan naik 125 juta rupiah, dan akumulasi penyusutan peralatan naik 18 juta rupiah.
Berikutnya di sisi liabilitas dan ekuitas, utang dagang dia turun 17 juta rupiah, beban yang masih harus dibayar naik 10 juta rupiah, utang obligasi turun 40 juta rupiah, saham biasa nilai parnya 1.000 rupiah itu naik 150 juta rupiah dan saldo laba naik 70 juta rupiah. Langkah berikutnya atau langkah kedua adalah menyusun laporan arus kas dari aktivitas operasi dengan metode indirect atau metode tidak langsung. Oke. Nah, dengan metode indirect, kita mulai arus kas aktivitas operasi dengan laba atau rugi setelah pajak. Nah, dalam soal ini, laba atau rugi setelah pajaknya adalah 125 juta. Kemudian kita lakukan penyesuaian untuk merekonsiliasi laba tersebut. Yang pertama, dia akan ditambahkan dengan beban penyusutan. Nah, beban penyusutan itu termasuk dalam beban operasi dalam laporan laba rugi, tapi ingat beban penyusutan tidak ada kas yang keluar atau disebut dengan istilah non-cash expense. Laporan arus kas kita hanya mencatat yang ada uang diterima perusahaan atau uang yang keluar dari perusahaan. Makanya ditambah beban penyusutan. Kemudian ditambah adanya kerugian penjualan peralatan. Lihat informasi tambahan. Ada atau lihat laporan laba rugi, ada rugi penjualan peralatan sebesar 2 juta rupiah. Nah, rugi penjualan peralatan ini mengurangi laba setelah pajak di laporan laba rugi. Nah, dia sudah ada nanti dilaporkan di arus kas investasi hasil penjualannya. Maka rugi penjualan aset tetap ini harus ditambahkan dengan laba setelah pajak untuk arus kas dari aktivitas operasi. Nah, kalau ada keuntungan dari penjualan peralatan misalnya, justru dia mengurangi laba. Nah, berikutnya kita lihat ke kenaikan atau penurunan dalam aset lancar maupun liabilitas jangka pendek. Selain kas dan utang dividen jika ada ya. Nah, ini yang di sini. Nah, kalau aset lancar itu naik, maka dampaknya adalah mengurangi laba. Sebaliknya, kalau aset lancar itu turun, dampaknya adalah menambah. Nah, liabilitas jangka pendek itu berkebalikan dengan formula aset lancar. Nah, kalau Anda lihat tadi, piutang usaha naik 42, maka dia mengurangi laba. Persediaan naik 54 juta rupiah, maka dia mengurangi laba. Sewa dibayar di muka itu turun, maka dia menambah laba 2 juta. Nah, utang dagang tadi, liabilitas jangka pendek, ini kalau dia naik, justru dampaknya adalah menambah laba. Kalau dia turun, mengurangi laba. Utang dagang itu turun 17 juta, maka dia mengurangi. Kemudian beban yang masih harus dibayar naik, maka dia menambah. Nah, totalnya ini penyesuaiannya adalah minus 66 juta rupiah, laba setelah pajak 125 juta rupiah, dikurangi 66 rupiah, maka kas neto dari aktivitas operasinya positif, disebut dengan istilah kas yang disediakan. Kalau kasnya ini negatif, maka namanya kas neto yang digunakan. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke langkah yang ketiga, itu menghitung atau menyusun laporan arus kas dari aktivitas investasi. Nah, kalau aktivitas investasi pendanaan tidak ada metode langsung atau tidak langsung. Jadi perbedaan metode langsung dan tidak langsung dalam laporan penyusunan arus kas itu hanya ada saat menyusun arus kas dari aktivitas operasi. Nah, arus kas dari aktivitas investasi ini adalah penjualan aset non lancar atau pembelian aset non lancar. Isinya seperti itu. Nah, di sini pertama, perusahaan ada menjual tanah sebesar 25 juta rupiah. Nah, tanah dijual pada nilai bukunya atau nilai tercatatnya. Berarti tidak ada kerugian atau keuntungan dari penjualan tanah. Kemudian peralatan dijual itu 34 juta. Nah, ini sudah ada kerugiannya 2 juta tadi ya. Makanya tadi kerugian dia menambah laba setelah ini. Sedangkan dari sisi aktivitas investasinya,
penjualan peralatannya sebesar berapa harga jual 34 juta. Kemudian di tahun 2022 perusahaan membeli peralatan senilai 166 juta rupiah. Kita jumlahkan maka arus kas dari aktivitas investasi yang negatif, berarti arus kas keluar lebih tinggi daripada arus kas masuk, maka kas netonya adalah kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi 107 juta rupiah. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita menyusun laporan arus kas dari aktivitas pendanaan, aktivitas yang digunakan untuk menghimpun pendanaan untuk kegiatan operasi perusahaan. Nah, ini berarti penerbitan saham biasa baru, pembelian saham treasury dari saham biasa, penerbitan utang jangka panjang, atau pembayaran utang jangka panjang, termasuk pembayaran dividen kepada pemegang saham. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, perusahaan menerbitkan saham biasa di tahun 2022 sebesar 130 juta rupiah. Kemudian perusahaan membayar dividen itu sebesar 55 juta rupiah. Dan obligasi yang dilunasi 10 juta. Nah, sebetulnya obligasi ini yang dilunasi itu total nilainya yang dilunasi itu adalah 40 juta rupiah. Nah, 40 juta. Nah, 40 juta ini yang dibayar tunai atau cash itu adalah 10 juta. Nah, 30 jutanya itu dikonversi ke saham. Nah, konversi ke saham. Nah, karena laporan arus kas hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas, yang konversi ke saham ini tidak dimasukkan, tapi nanti dilaporkan di bawah laporan arus kas istilah yang non-cash activity. Di sini adalah mengkonversi utang obligasi 30 juta menjadi saham biasa. Dia tidak dimasukkan dalam laporan arus kas. Oke, nah. Kemudian kas neto yang disediakan oleh aktivitas pendanaan kita jumlahkan semua 65 juta. Nah, ini 17 juta, ini karena hanya untuk pemaparan di video ya. Ini sebetulnya adalah penjumlahan dari arus kas operasi, aktivitas operasi, ditambah arus kas investasi, dan ditambah arus kas pendanaan. Coba Anda hitung sendiri. Nah, ya. Ini akan dapat 17 juta positif. Saldo awal kas dari laporan keuangan 31 Desember 2021 37 juta, maka saldo akhir kas adalah 54 juta, tepat sama dengan saldo kas yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2022. Dengan demikian berakhir sudah video soal dan pembahasan penyusunan laporan arus kas dengan metode tidak langsung atau indirect method. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning penerbitsalemba.com, cari e-learning pengantar akuntansi 2. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.